Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review riset terdahulu dan ide riset kita. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Putri Sofa Firdausi dengan NIM 2019 310092. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robita Elislami dengan NIM 2019 310107. Untuk review riset terdahulu, kami menggunakan artikel yang berjudul Strategic Planning and Organization Performance Review on Conceptual and Practice Perspective. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti perencanaan strategis dan kinerja organisasi, tinjauan tentang perspektif konseptual dan praktik. Nah, teori yang digunakan artikel ini yaitu pertama, Resource Based View atau RBV. Nah, RBV ini merupakan teori yang berfokus pada sumber daya dan kemampuan perusahaan dan menegaskan bahwa itu adalah kekhasan yang memungkinkan pertumbuhan kinerja dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu Organization Theory. Nah, teori ini membahas proses perencanaan strategis atau strategis perusahaan secara formal. Nah, yang ketiga yaitu contingency theory. Nah, teori ini membahas bahwa mengatur dan memimpin perusahaan dengan optimal bergantung pada faktor lingkungan atau eksternal dan faktor internal perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, untuk motivasi riset ini penting untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan strategis dan hubungan kinerja, karena penelitian sebelumnya terbatas pada penemuan hubungan terarah. Lalu tujuan riset. Nah, tujuan risetnya adalah untuk menyelidiki bagaimana perencanaan strategis perusahaan terhubung dengan kinerja perusahaan dalam studi empiris. Nah, maksud dari studi empiris ini yaitu studi atau kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian dengan hasil penelitian-penelitian yang menyangkut persoalan perencanaan strategis perusahaan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu rancangan riset. Yang pertama ada variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan yaitu ada dua, variabel independen dan dependen. Variabel independennya meliputi perencanaan strategis perusahaan, sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan. Yang kedua ada sampel riset. Sampel yang digunakan menggunakan studi kasus literatur artikel jurnal yang dirujuk, yaitu studi Wijentunge dan Puspa Kumari tahun 2014 dalam studi UKM manufaktur di Provinsi Barat di Sri Lanka menemukan bahwa UKM data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang dihadiri secara pribadi yang didistribusikan di antara 275 pemilik dan manajer UKM di Provinsi Barat. Lalu dalam studi kasus Sandada, Pu, dan Durut tahun 2014, data dianalisis dari 200 kuesioner yang dapat digunakan, yaitu didistribusikan kepada pemilik dan pengelola UKM. Lalu yang ketiga ada teknik analisa data. Yang pertama, menggunakan pendekatan deduktif yang didukung oleh bukti empiris. Lalu yang kedua, dengan studi kasus Baker tahun 2003 menggunakan regresi dengan model ROA. Dan yang ketiga, French Kelly Horizon tahun 2004 dalam sebuah studi pada studi kasus perusahaan jasa profesional di New South Wales, Australia. Regresi berganda standar digunakan untuk menguji hubungan, namun tidak ada regresi yang signifikan yang menunjukkan tidak signifikannya hubungan antara perencanaan strategis dan kinerja. Baik, selanjutnya ada hasil riset dan keterbatasan riset. Hasil riset yaitu perencanaan strategis dan hubungan kinerja diambil dari beberapa domain teoritis, yaitu pandangan yang berbasis sumber daya, teori organisasi, dan teori kontingensi. Hasil pada perencanaan dan hubungan kinerja memiliki hasil yang beragam, sementara banyak penelitian sebelumnya telah ditunjukkan baik positif, negatif, atau tidak ada hubungan antara perencanaan strategis dan kinerja. Sebagian besar studi belum mempertimbangkan dampak variabel
yang menyelidiki kemungkinan faktor yang mempengaruhi perencanaan strategis dan hubungan kinerja. Nah, makalah ini mengungkapkan betapa strategisnya perencanaan yang mempengaruhi kinerja organisasi bersama dengan faktor moderasi dan mediasi. Akhirnya, studi penelitian baru harus fokus pada negara-negara berkembang, terutama negara-negara Asia, karena penelitian terbatas telah dilakukan dalam konteks ini. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan riset. Yaitu yang pertama, terjadi perdebatan jika ada campuran, yaitu baik positif maupun negatif, hasil untuk perencanaan strategis dan hubungan kinerja yang paling studi dilakukan di organisasi di negara maju. Nah, hasil pada strategi perencanaan dan hubungan kinerja ini memiliki hasil yang beragam. Literatur sebelumnya tentang perencanaan dan kinerja strategis formal telah dikritik karena menempatkan sedikit atau tidak ada penekanan pada pemeriksaan pengaruh organisasi atau kontekstual. Lalu, yang kedua, terdapat berbagai makalah di jurnal rujukan sebagai literatur studi kasus dalam penelitian studi empiris di berbagai negara, yakni studi Phillips tahun 2000 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kecanggihan perencanaan dan kinerja di industri perhotelan Inggris. Pada studi Baker tahun 2003 menemukan bahwa perencanaan strategis formal adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan untuk berbagai pengolah makanan. Lalu selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Alde Hayat dan Twaisi tahun 2011 mengemukakan hubungan positif yang kuat antara perencanaan strategis dan kinerja perusahaan di perusahaan industri kecil Yordania yang dikutip secara publik. Karel, Adam, dan Rodamir tahun 2013 dalam sebuah penelitian yang dilakukan di usaha mikro, kecil dan menengah di Ceko dan Republik Slovakia juga menyatakan bahwa perencanaan strategis jelas merupakan kegiatan yang wajar dari setiap perusahaan. Sandada, Wu, dan Trup tahun 2014 menegaskan bahwa perencanaan strategis memiliki hubungan positif dan hubungan prediktif dengan kinerja UKM. Baik, selanjutnya yaitu ada peluang riset yang akan datang. Yaitu para peneliti berpendapat bahwa penelitian masa depan harus bergeser dari fokus apakah perencanaan mengarah pada kinerja ke bagaimana, kapan, dan mengapa perencanaan strategi mengarah pada kinerja, karena ada studi penelitian perencanaan strategi terbatas dalam konteks Sri Lanka. Makalah menyimpulkan proposisi untuk penelitian masa depan itu sejalan dengan pembenaran empiris. Lalu yang kedua, penelitian di masa depan didorong untuk menyelidiki kemungkinan faktor yang mempengaruhi perencanaan strategi dan hubungan kinerja. Makalah mengungkapkan betapa strategisnya perencanaan mempengaruhi kinerja organisasi bersama dengan faktor moderasi dan mediasi. Baik, selanjutnya, untuk ide riset yang kami gunakan yaitu pengaruh perencanaan strategis Bank Syariah Indonesia Cabang Sidoarjo terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia Cabang Sidoarjo. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan teori yang digunakan ide riset kami, yaitu pertama Resource Based View atau RBV. Nah, melalui RBV ini memberikan pengetahuan sumber daya dan kemampuan Bank Syariah Indonesia ini yang menegaskan bahwa sumber daya dan kemampuan BSI merupakan kekhasan yang memungkinkan pertumbuhan, kinerja, dan keberlanjutan bank tersebut. Kemudian yang kedua, organization theory. Nah, teori ini akan membahas proses perencanaan strategis Bank Syariah Indonesia secara formal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu contingency theory. Nah, teori ini akan membahas sistem pengaturan dan kepemimpinan dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia di Cabang Sidoarjo ini secara optimal, bergantung pada faktor lingkungan atau eksternal dan faktor internal perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk motivasi riset. Nah, motivasi dari ide riset kami ini yaitu ketika baru-baru ini cabang Bank Syariah Indonesia telah dibuka
di Sidoarjo, yang lokasi sebelumnya adalah digunakan untuk Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Namun karena di merger, sehingga menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, akibat dari itu, maka ini memotivasi kami untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan strategis dan kinerja Bank Syariah Indonesia Cabang Sidoarjo yang terbilang baru ini. Nah, selanjutnya untuk tujuan riset. Nah, tujuan dari ide riset kami ini adalah untuk menyelidiki hubungan dan pengaruh perencanaan strategis dengan kinerja Bank Syariah Indonesia Cabang Sidoarjo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya rancangan riset dari ide riset kami, yaitu yang pertama variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan ada dua, independen dan independen. Variabel independen yaitu perencanaan strategis Bank Syariah Indonesia Cabang Sidoarjo, dan variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Sidoarjo. Lalu yang kedua, sampel riset. Sampel riset, kami berencana mengambil sampel penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kasus, literatur, artikel, jurnal yang dirujuk, yaitu sesuai dengan topik seputar Bank Syariah Indonesia. Untuk jumlahnya minimal 10 jurnal dan mengambil sampel dari wawancara yang narasumbernya dari pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Sidoarjo dengan minimal 20 orang. Lalu yang ketiga, teknik analisa data. Teknik analisa data yang kami gunakan adalah studi empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, dalam analisa data, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari data hasil wawancara, observasi, maupun dari dokumentasi yang diambil berdasarkan jurnal rujukan. Nah, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan dua metode, yaitu analisis kualitatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.